diri, Praja Muda Putri Salsa Nabila Auliani selaku MC. Baik, di sini saya akan membuka suatu event acara musyawarah perencanaan pembangunan atau Musrembang Provinsi Kalimantan Barat. Kemudian saya persilakan kepada rekan-rekan saya sebagai pemberi materi dari adanya Musrembang yang akan diselenggarakan untuk memperkenalkan diri. Baik, di sini saya akan memperkenalkan diri Agung Ramadhani Rosadi sebagai pembawa materi. Selanjutnya saya membawa rekan-rekan saya. Ini dimulai dari silakan. Mohon izin memperkenalkan diri, Praja Muda Eriko Molin Girda sebagai pembawa materi. Selanjutnya dari rekan saya. Mohon izin memperkenalkan diri, Praja Muda Putri Religia sebagai pembawa materi. Selanjutnya. Mohon izin memperkenalkan diri, Praja Muda Aura Nataya Putri sebagai pemberi materi. Izin memperkenalkan diri, Praja Muda Yoga Ganta Ginting sebagai pembawa materi. Selanjutnya kami lanjutkan pada acara yang akan diselenggarakan. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, di sini kami akan membahas mengenai musyawarah perencanaan pembangunan di Provinsi Kalimantan Barat. Seperti yang kita ketahui, Wakil Ketua DPR Provinsi Kalimantan Barat, Amin Muhammad SAK, menyampaikan bahwa kegiatan Musrembang merupakan hasil penelaah pokok-pokok DPRD yang merupakan daftar permasalahan berupa saran dan pendapat dan didasarkan pada hasil penyerapan aspirasi melalui reses dengan pendapat dengan mitra kerja, perangkat daerah dan kunjungan kerja dewan serta telah disinkronkan dengan prioritas pembangunan. Jadi, di sini kita akan membicarakan melalui reses. Sekali lagi, melalui reses. Baik, di sini saya akan melanjutkan adanya pemberi materi dari rekan saya, Agung, di mana reses itu merupakan merupakan waktu anggota DPRD melakukan kunjungan ke konstituen atau daerah pemilihan untuk menjalankan tugas-tugasnya. Jadi di sini dari wakil rakyat itu melalui reses agar adanya kunjungan tersebut mengetahui aspirasi dari rakyatnya, karena aspirasi tersebut merupakan sebagai kebutuhan yang harus dipenuhi dan juga sebagai pedoman, dan aspirasi juga sebagai tujuan. Oleh karena itulah diadakannya musyawarah perencanaan pembangunan atau sering disebut dengan Musrembang. Yang dimana di sini kita akan membahas tentang bagaimana agenda yang akan dikerjakan dan apa benefit yang didapatkan dan lain sebagainya, dan akan dilanjutkan oleh pemberi materi selanjutnya. Baik, seperti apa yang telah disampaikan oleh rekan saya Aura, dan di dalam Musrembang ini kita akan membahas terkait akselerasi pembangunan ekonomi inklusif berbasis sumber daya alam dan peningkatan SDM yang berkualitas. Seperti yang kita ketahui, sumber daya alam dan sumber daya manusia mendukung adanya peningkatan kualitas pembangunan ekonomi yang inklusif. Jadi di sini rekan-rekanku, dalam meningkatkan kualitas pembangunan ekonomi yang inklusif, kita memerlukan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang mendukung pula. Lalu bagaimana membuat sumber daya alam dan sumber daya manusia itu menjadi lebih berkualitas? Siapa yang ikut andil dalam meningkatkan kualitas pembangunan ekonomi yang inklusif ini, sehingga provinsi kita ini menjadi lebih maju dan berkualitas dalam melaksanakan tugas dan fungsi pokok yang sudah tertera. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Yoga. Salah satu hal yang mendorong adanya peningkatan kualitas pembangunan ekonomi yang inklusif adalah solidaritas. Kita memerlukan solidaritas untuk mendukung hal ini. Jika keadaan internal kita saja sudah tidak solid, maka kedepannya untuk membangun, mengembangkan, apalagi memperbaiki akan sulit dan akan mengalami banyak kendala. Dan pemateri selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Rele. Selain adanya solidaritas, hal lain yang mempengaruhi hal tersebut adalah kompetensi. Kita harus berkompetensi dan tidak hanya solid saja. Kita harus mempunyai kualitas tersendiri di diri kita masing-masing dalam menjalani tugas dan fungsi pokok kita masing-masing. Dan setelah itu kita harmoniskan segala halnya. Baik, itulah materi yang telah disampaikan. Selanjutnya sesi tanya jawab ataupun saran serta kritikan dari rekan sekalian. Waktu dan tempat saya persilakan. Putri, dari materi yang sudah kami paparkan, apakah ada yang ingin bertanya? Saya Izin memperkenalkan
diri, Praja Muda Putri Anissa Amalia Putri, izin bertanya. Dari adanya penjelasan dari kalian, yang menjadi pertanyaan saya adalah, apakah ada kemajuan dari adanya solidaritas dan kompetensi yang sudah diterapkan? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Anissa Amalia Putri. Adanya kemajuan solidaritas dan juga kompetensi itu, dari data yang sudah kami dapatkan, kemajuan itu sudah mengalami pengembangan 50% dari adanya perkiraan yang sudah kami perkirakan. Dan pastinya kalau misalnya berbicara tentang pengembangannya, kenapa tidak 100% tidak sempurna? Karena semuanya itu butuh proses. Tetapi jika kalau misalnya kita tidak menjalankan adanya kompetensi ataupun solidaritas tersebut, jadi siapa lagi yang akan menjalankan hal tersebut? Jadi kita sebagai masyarakat ataupun sebagai wakil rakyat, maka kita harus tetap menjalani itu dan juga sadar bahwasannya hanya kita yang dapat menjalankan kompetensi dan juga solidaritas itu sebagai pendukung adanya kemajuan ataupun pembangunan dari perencanaan bangsa. Terima kasih. Ya, saya setuju dengan jawabannya. Kalau boleh menambahkan, soal manfaat atau sudah ada kemajuan atau tidaknya, itu merupakan tujuan kita. Tetapi di sini juga kita harus fokus dengan adanya proses dan percaya akan hasil yang akan kita dapatkan. Tetapi kalau proses selalu dijalankan tanpa adanya hasil, itu sama saja sia-sia kah? Hal tersebut harus kita selisih juga karena kita harus tahu apakah proses tersebut membuahkan hasil atau tidak. Jika tidak, kita harus menggantinya atau merevisinya dengan program yang terbaru juga. Ya, yang penting hasil dan proses itu harus seimbang. Baik dari proses maupun hasilnya tidak boleh saling timpang tindih antara proses dan hasil, karena proses juga merupakan bagian dari hasil itu sendiri. Tetapi bagaimana jika tidak berhasil? Bagaimana kalian menyelidiki hal tersebut untuk merevisinya ulang? Ya, jadi kami akan terus-menerus menyelidiki setiap harinya apakah ada perkembangan atau tidak dalam hal tersebut. Jika tidak terdapat perkembangan, maka kami akan memutuskan untuk mengambil program baru yang didapatkan dari beberapa sudut pandang yang berbeda dan sudut pandang yang dibutuhkan. Ya, itu sudah baik. Kalian juga harus menyelidiki dan memantau hal tersebut setiap harinya agar kelak hasil yang didapatkan jauh lebih efektif dan efisien. Sesi tanya jawab dan pemberian materi telah selesai. Demikian musyawarah perencanaan pembangunan Provinsi Kalimantan Barat yang kami berikan. Lebih kurangnya kami minta maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.